Kak ya, selamat pagi teman-teman semuanya, rekan-rekan di LinkedIn. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di LinkedIn Audio Podcast spesial. Sebenarnya ini spesial karena biasanya saya bawain podcast soal sustainability, Pak Azli. Ini sekali ini kita Oh, bawa edukasi. Jadi spesial hari ini Sabtu 23 November dan kita akan bahas topik yang sebenarnya udah banyak yang penasaran, udah banyak yang DM saya pribadi. Karena saya udah posting dari 3 minggu yang lalu sebetulnya, cuman kita bawa sesi tanya jawab hari ini karena supaya semuanya jauh lebih jelas lagi ya. Karena kita udah mau dekat dengan tenggat ya, tenggat waktu untuk yang Januari intake. Jadi kita akan bahas hari ini sesi tanya jawab penuh untuk beasiswa 100% scholarship dari INTI University and College Malaysia untuk program S2 dan S3. Jadi seperti ada di banner itu ada 5 program sebenarnya, ada 4 S2 dan 1 S3 yang ditawarkan. Dan sekarang ini memang slotnya tinggal 50 lagi. Padahal yang RSVP kan banyak ya, ada 136, tapi beasiswanya tinggal 50. Tapi menurut aku nggak perlu khawatir. Kenapa? Karena bayangin aja kalau misalnya ada restoran eksklusif gitu ya, hanya ada 50 kursi. Yang RSVP 100, tapi nanti ada yang batal, ada yang lupa, ada yang berubah pikiran, atau mungkin RSVP karena cuman iseng pengen tahu gitu. Jadi menurut saya peluang rekan-rekan di LinkedIn masih tetap besar, asal siap dan tepat waktu gitu ya. Karena ada quote ya Pak Azli ya, katanya opportunity itu doesn't knock twice gitu. Jadi kesempatan itu nggak datang 2 kali, but it always rewards those who are prepared to open the door. Jadi selalu akan memberikan rewardnya kepada orang yang siap untuk membuka pintu itu, pintu opportunity-nya gitu ya. Jadi terima kasih sekali untuk semua teman-teman yang hadir. Sudah ada 16 saat ini. Sebentar lagi kita akan mulai sambil nunggu teman-teman yang lain untuk masuk. Udah ada Pak Andreas. Halo Pak Andreas, nih masih bingung dia antara Master Teknologi Informasi dengan Magister Manajemen Konstruksi ya. Bingung. Ada 2 pilihan program yang sesuai dengan pekerjaannya gitu ya. Em, Pagi Pak Adam, Pak Vita, Pak Indra. Nah, nanti kita akan buka sesi tanya jawab untuk teman-teman bisa tanya langsung dengan Pak Azli di segmen kedua. Di segmen pertama, saya akan tanyakan dulu ke Pak Azli karena udah banyak banget DM yang masuk ke saya, pertanyaannya sama, berulang. Jadi saya yakin nanti teman-teman juga punya pertanyaan itu, jadi lebih baik saya akan tanyakan dulu. Tapi sebelumnya kenalan dulu, nama saya Aan Sriani. Kalau buat yang belum kenal, sebagian di sini sudah kenal saya, sudah terbiasa ngobrol, WhatsApp, meeting dengan saya. Jadi saya ini asli Indonesia, tapi memang sudah 15 tahun tinggal di Malaysia. Waktu zaman saya masih di korporasi. Sekarang saya sudah tidak di korporasi lagi, udah nggak kerja kantoran, buat bisnis sendiri. Saat ini saya lebih banyak berperan sebagai business connector ya, antara Malaysia dan Indonesia, dan juga global sebetulnya. Ada beberapa klien di US dan Kanada juga. Saya aktif di LinkedIn sebagai LinkedIn podcaster. Coach saya di sini juga ada, Pak Andreas, yang ngajarin saya banyak soal LinkedIn. Nah, selain itu saya juga menjalankan bisnis kesehatan dengan nama brand Dokter Malaysia. Jadi saya juga fokus untuk ngebantu pasien-pasien Indonesia yang mau mendapatkan layanan medis di Malaysia ya. Mau konsultasi dokter atau mau medical check up juga bisa. Seperti itu. Oke, kita balik ke inti topiknya. Saya izin promosi dan kenalan sedikit tadi. Kita udah kedatangan tamu Pak Norazli Sam, atau akrabnya saya panggil Pak Azli. Pak Azli, apa kabar? baik, Alhamdulillah. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Lama Bagaimana Pak Azli? lama kita tidak ketemu waktu yang dulu kita bareng di proyek di Telkom ya, yang terakhir ya. Iya, betul. Jadi saya kenal Pak Azli ini udah lama sekali dari tahun 2008. Dulu kita sama-sama di teknologi industri ya, di teknologi industri. Pak Azli ini nggak eh, apa ya, di waktu di Malaysia itu walaupun kita sama-sama tahu di Malaysia, jadi company saya itu kliennya Pak Azli. Tapi Pak Azli ini sebenarnya sudah lama juga kerja sama dengan banyak company di Indonesia. Ada Otto Multi Arta, ada Pos Indonesia, ada Telkom, ada Pertamina, apalagi Pak Azli? Banyak nggak inget ya? Jadi sudah biasa juga ngobrol bahasa Indonesia ya. Ya, Apalagi Pak? pernah jadi konsultan untuk Korlantas, jadi Oh, keliling Indonesia. oke. Oke. Jadi sejak tahun 2014, Pak Azli fokus ke education, menjembatani pelajar-pelajar Indonesia dengan universitas-universitas terbaik di Malaysia. Nah, kebetulan yang sedang ada opportunity-nya sekarang adalah beasiswa dari Inti University dan College untuk S2 dan S3 fully funded gitu ya. Nah, tadi saya udah cerita, sebenarnya saya udah posting mengenai informasi beasiswa ini di LinkedIn sudah sejak 3 minggu lalu. Dan sebenarnya sudah ada yang mendaftar, bahkan ada yang sudah mendapatkan letter of acceptance dari Inti Malaysia. Jadi hari ini yang sudah join juga bersama kita, mungkin nanti bisa bantu cerita secara proses. Ada Dr. Halik. Dr. Halik mau ambil DBA, saya dengar ini PSD yang ketiga ya, Dr. Halik ya. Kemudian ada Wahyu Korir ya, medicine student yang mau pursue MBA juga. Nanti sama-sama bisa cerita. Hari ini untuk bahasa kita akan campur-campur ya, bahasa Indonesia, Malaysia, dan Inggris. Jadi kalau di Malaysia kita bilangnya rujak, kalau di Indonesia kita bilangnya gado-gado Pak Azli. Oh, oke. Oke, mau pemanasan dulu sebentar. Saya mau cek siapa di sini yang mau rencana ambil Magister Bisnis Administrasi. Coba pakai button react-nya. Yang mau ambil Magister Bisnis Administrasi. Ada berapa orang ya? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Wah, banyak. Banyak ini yang ambil MBA. Oke. Oke, boleh turunin button react-nya. Yang mau ambil Magister Pendidikan siapa ya? Oh, Pak Caki ambil Magister Pendidikan. Oke, menarik. Oke. Yang IT, teknologi. Teknologi ada? Yang nggak mau ambil teknologi ada? Esa, Mas Esa. Pak Andreas masih bingung dia antara teknologi informasi sama manajemen konstruksi. Oke, konstruksi siapa yang mau bikin gedung-gedung yang lebih sustainable? Oh, Esa juga. Pak Supriyanto, oke. Oke, itu S2 semua ya. Yang keempat tadi, Magister Bisnis Administrasi, Magister Pendidikan, Teknologi Informasi dengan Manajemen Konstruksi itu semua S2. Untuk S3 itu cuma satu, Doktor Administrasi Bisnis. Boleh saya tahu ada yang ambil DBA di sini? Pak Halik sudah dapat LOE, Pak Vita dengan Pak Heri. Oke, thank you. Jadi kita akan bahas semuanya hari ini, semua pertanyaan. Jadi siapkan pena ya, pulpen dan buku catatan. Boleh kita mulai, Pak Azli ya. Saya akan mulai beberapa pertanyaan yang sudah masuk ke DM saya. Ya, silakan. Pak Azli, suaramu agak jauh ya. Silakan. Oke, itu yang kedua bagus. Tes lagi Pak Azli,
aku mau make sure teman-teman bisa dengar dengan baik nih. Oke, testing 1 2 3 1 2 3. Oke. Oke. Gimana teman-teman? Suara Pak Azli oke nggak? Bisa kedengeran? Oke. Oke, saya mulai ya. Oke, Pak Azli, kita mulai dulu. Coba boleh bantu kita semua. Saya memang 15 tahun di Malaysia, jadi tahu inti. Selalu dengar mengenai inti, ya, lumayan terkenal. Tapi datang dari Pak Azli, tolong ceritakan dulu apa sih nih inti International University dan College. Kemudian mungkin yang teman-teman mau tahu adalah apa yang membedakan inti dari universitas lain di Malaysia. Boleh Pak Azli, silakan. Oke. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Terima kasih Aan dan memberi peluang untuk saya berkongsi info ya dengan teman-teman kita yang ingin dapatkan beasiswa untuk kuliah di INTI International University. Tadi Aan, nama sebenarnya untuk yang ini INTI International University ya. Di bawah grupnya itu dia ada INTI International University, dia ada INTI International University College, dan dia ada INTI International College. Oh, ya. Ada tiga ya. Ya. Jadi kayaknya contohnya ada di Subang Jaya itu INTI International College University. Ya. Okay, jadi lebih khusus kepada S1, sementara INTI International University ini berada di Nilai, jadi lebih pada fokus kepada postgraduate. Ya, dan mereka juga ada kampus kalau tidak salah di ITD, jadi INTI College ya. Okay. Jadi INTI ini telah berdiri pada tahun 1986 ya, jadi hampir 38 tahun. INTI adalah universitas swasta Malaysia yang ketiga terbaik di dunia ya, dan juga di Malaysia. Di QS World Ranking 2025, ranking INTI International University adalah 516. Jadi kalau kita bandingkan dengan ranking universiti Indonesia yang ada di QS World, jadi dia di antara Institut Pertanian Bogor, IPB Bogor, dan ITS Surabaya. Jadi dia di tengah-tengah itu, ya. Oke. Jadi jumlah siswa INTI International University saja sekarang ini sekitar 10,000 orang, ya, termasuk international student, di mana siswa dari China mendominasi hampir 60%. Jadi nanti kita akan bicarakan di mana situasi yang siswa China ini mendominasi hampir 60% dan di mana dapat kepada siswa ini. Oke. Jadi INTI ini sudah 38 tahun dan ada 3 ya yang menawarkan beasiswa adalah INTI International University, ketiga terbaik di dunia, dan juga kalau kita bicara penyetaraan itu hampir sama dengan IPB ya Pak ya, IPB ya, Institut Pertanian Bogor dan ITS ya. ITS Surabaya ya. Oke. Jadi kalau saya waktu lagi di Malaysia dulu, INTI ini cukup terkenal. Banyak sekali memang lulusan dari INTI ya. Oke, pertanyaan berikutnya Pak Azli. Ini kan yang ditawarkan beasiswa INTI ini dari 3 minggu yang lalu itu 100, sekarang tinggal 50 ya kalau nggak salah ya. Ini banyak sekali nih beasiswa INTI ini yang diberikan kepada Indonesia. Ini benar ada nggak sih Pak sebetulnya? Oh gitu ya, oke. Sebenarnya beasiswa begini ya, Aan ya. Beasiswa ini sebenarnya untuk siswa seluruh dunia ya. Kecuali siswa dari negara China dan Malaysia. Dengan jumlah yang agak banyak, mungkin bisa saya tebaklah sekitar 1,000 scholarship. Dan tadi Aan tanya apakah ini benar atau tidak ya. Mungkin ramai yang penasaran ya, kenapa INTI begitu bermurah hati memberi beasiswa ini. Jawabannya, untuk mencairkan dominasi siswa China
seperti yang saya sebutkan tadi, untuk memenuhi aturan pemerintah Malaysia. Jadi kalau di Indonesia ini dibilang subsidi silang. Jadi siswa China-nya subsidi silang untuk siswa-siswa internasional dari negara lain, ya, demi untuk memenuhi aturan pemerintah Malaysia dari dominasi siswa China tadi. Dan mungkin sedikit, dan untuk pengetahuan semua, Malaysia adalah negara ke-10 terbesar di dunia yang punya siswa internasional, dan sekarang ini dianggarkan sekitar hampir 200,000 orang siswa internasional yang berada di Malaysia dalam satu masa. Okey. Jadi pemerintah Malaysia juga memastikan kualiti universitas memenuhi standar, ya, yang ketat, termasuk tidak menyulitkan proses kemasukan siswa, pembelajaran, dan memastikan siswa selesai kuliah tepat waktu, ya. Jadi saya harap ini memberi tadi menjawab mungkin tadi tubuh saran, ada pertanyaan yang dari siswa. Okey. Ya, thank you Pak Azli. Karena jarang-jarang yang masuk ke saya, ini ada 100 beasiswa, dan karena Pak Azli fokusnya untuk market Indonesia kan ya. Jadi walaupun ini dibuka untuk semua orang, Pak Azli fokus hanya untuk teman-teman yang ada di Indonesia. Betul ya, Pak Azli ya? Ya, Betul ya? Oke. Oke. Jadi beasiswanya valid, dan ini adalah subsidi silang dari Inti Malaysia, subsidi silang dari mahasiswa-mahasiswa internasional yang sekarang Inti kebanyakan datang dari Cina, dan memenuhi persyaratan Malaysia, pemerintah Malaysia, bahwa harus cukup diversity ya, harus datang dari banyak internasional, nggak boleh hanya dari satu negara gitu kan ya, sehingga terjadilah subsidi silang ini dan beasiswa ini ada. Seperti itu. Jadi ini semua justru jadi untungnya buat kita gitu kan ya. Untungnya buat teman-teman, dan untungnya buat network saya yang ada di LinkedIn, karena beasiswa ini sebenarnya jarang-jarang ya. Apa setiap tahun ada Pak Azli? Sebenarnya kalau yang bentuk beasiswa begini, ini pertama kali ya, yang dikasih full ya. Dikasih full ya. Kita ada beasiswa lama. Mungkin nanti kayak Pak Dr. Halif kemarin dia cuba ikut, yang mana beasiswa lama itu ada deposit RM20,000 dan juga harus publikasi 10 jurnal, ya. Dan deposit itu akan dikembalikan setelah selesai kuliah. Tapi kemudian dalam sekitar September dikeluarkan beasiswa ini yang tiada deposit dan tiada persyaratan harus profesional. Oke, jadi beasiswa lama jauh lebih sulit karena ada deposit RM20,000 atau $20,000 Pak Azli? RM20,000. Oke, jadi beasiswa yang lama RM20,000 dan juga harus publikasi 10 jurnal. Ya, dan beasiswa yang baru, yang September ini, yang kita sedang bicarakan hari ini, itu tidak ada deposit RM20,000 ya, Pak Azli ya? Ya. Tidak ada, dan tidak ada persyaratan. Oke, tidak ada persyaratan itu. Oke, tidak ada persyaratan RM20,000 dan juga tidak perlu publikasi jurnal. Iya. Ya, oke. Jadi jauh lebih dimudahkan nih teman-teman ya. Oke, ini sebenarnya kita ngomongin beasiswa yang tinggal 50 slot ini, itu untuk mulai belajar kapan Pak? Intake kapan, Pak Azli? Ini berlaku ya untuk intake Januari dan Mei 2025. Ya. Oke. Untuk intake Januari 2025, SST tidak mengenakan biaya service charge karena kita lagi promosi. Oke. Makanya silakanlah Bapak Ibu ambil opportunity itu untuk masuk kuliah intake Januari 2025. Oke. Kuliah akan mulai tanggal 6 Januari 2025. Di bawah SPT sudah 10
10 siswa sudah terima LOA dan 15 siswa lagi sudah terima Letter of Eligibility, LOE. Setakat ini tiada yang permohonan ya atau pendaftaran yang di-reject oleh UT. Ya. Oke, saya ulang Pak Azli. Jadi untuk intake Januari 2025 dan Mei 2025. Untuk Januari mulai belajar itu 6 Januari 2025. Jadi tahun baru nih. Kita sekarang udah di November, udah mau habis Novembernya, Desember, Januari. Ah, itu yang buat yang siap ya. Buat yang siap daftar Januari. Nah, tadi kita udah tahu bahwa kalau daftar untuk yang beasiswa ini tidak ada 20.000 deposit. Itu beasiswa yang lama. Beasiswa yang ini tidak ada 20.000 ringgit deposit. Tapi Pak Azli bilang ada service charge. Gimana itu Pak? Biaya service charge itu seperti apa? Biaya apa yang teman-teman harus keluarkan sebetulnya? Untuk Januari, untuk intake Januari, Expresstek tidak mengenakan sebarang biaya service charge yang bernilai 1,500. Tapi kalau untuk Mei, untuk siswa yang kita akan kenakan biaya service charge 1,500 ringgit. Okey, biaya service charge ini adalah dari untuk service agent ya. Dan yang kita kenakan itu 1,500 ringgit itu masih separuh dari ejen-ejen lain yang ada di Indonesia seperti Netherlands International Studies dan ICANN ya, di mana mereka mengenakan biaya hampir sekitar 10 juta rupiah. Oke, jadi ada biaya service fee untuk bulan, kalau mengambil intake-nya bulan Mei. Kalau Januari tidak ada gitu ya Pak ya? Tidak ada. Jadi Januari ada biaya apa Pak untuk teman-teman? Hanya biaya itu kita akan jelaskan nanti yang tapi yang ada biayanya itu adalah EMGSP. EMGSP ini maksudnya Education Malaysia Global Services, adalah satu badan bidik intinya Malaysia untuk monitor semua siswa internasional. Jadi ada yang itu RM450. Dilunasi biayanya lewat inti ya, nanti kita akan transfer ke CNB. Itu aja. Oke. Jadi Januari 2025 untuk teman-teman yang mau ambil beasiswa ini hanya ada EMJS fee 400 berapa Pak? 450 ringgit ya? Pak. 450 ringgit. Berarti itu sekitar 1.600.000 ya Pak ya? 1.600.000 rupiah ya kalau kita ngomong. 1,6. Oke. Tapi kalau untuk yang masuk Januari ini, teman-teman masukin persyaratan paling lambat kapan, Pak? Paling lambat mungkin sekitar tanggal 7 atau 10 Desember ini, paling lambat. Ya. Oke. Jadi ada hari yang Oke, teman-teman tolong dicatat ya, nanti tanya aku lagi. Jadi untuk yang Januari, mulai belajar 6 Januari, buat teman-teman dapat beasiswa itu, teman-teman harus submit persyaratan. Nanti kita akan diskusi persyaratannya apa aja. Itu di tanggal 7 Desember. 7 Desember. Biayanya apa? Hanya biaya EMGS Rp450 atau Rp1.600.000 yang nanti akan dibayarkan ke inti. Oke ya, sejauh ini ya. Oke, kalau untuk yang intake Mei, tadi ada biaya apa aja Pak? Biaya service fee berapa? Rp1.500. Biaya service fee Rp1.500. Biaya EMGS bayar juga nggak? Dan kemudian EMGST Rp450. Dengan EMJS fee Rp450. Oke. Dan itu tenggat waktu untuk yang bulan Mei kapan Pak persyaratan disubmit? Persyaratan paling lambat adalah sebenarnya sebulan sebelum mula kuliah. Jadi mula kuliah akan bermula Sabtu
pertama Mei. Ya, jadi sebaiknya berkas-berkas itu dikirim ya paling lambat sebulan sebelum Sabtu pertama Mei itu. Oke. Ya. Em, Jadi sekitar Mei, April, paling lambat mungkin 4 atau 5 April lah. Oke. Jadi kalau teman-teman nggak siap untuk submit yang semua berkas-berkas di 7 Desember ya tadi ya. 7 Desember. Betul ya Pak ya? 7 Desember untuk Januari. Teman-teman bisa ikutan yang Mei. Deadline untuk submit berkas itu di April. 4 April atau awal April ya. Betul ya Pak ya? Jadi Saya paling lambat lah. paling lambat ya, paling lambat. Nah, teman-teman harus ingat karena beasiswanya tuh slotnya cuma 50 kan. Kita nggak tahu ada berapa yang bisa submit 6 Desember. 6 Desember tuh 2 minggu lagi. 2 minggu lagi. Kalau berkas-berkas sudah siap, ikut yang Januari karena Januari biayanya cuma Rp450 MGS yang masuk ke inti. Tapi kalau nggak sempet, masih boleh yang Mei, tapi di Mei ada service fee Rp1.500. Rp1.500 itu berapa ya, Pak Adli ya, rupiah? Sekitar 5 juta lah. Sekitar 5 juta, oke. Nah, ini biayanya. Biar depan-depan transparan dengan teman-teman, ini adalah biayanya. Tapi Pak, dulu saya ambil MBA bayar sendiri. Zaman dulu itu mungkin saya habis Rp40.000 dulu itu ya, kalau nggak salah. Bayar sendiri ya. Nah, sebenarnya Gimana tuh? waktu itu saya di segi dengan Queensland University, Pak. Oh, Kalau nggak salah dulu itu saya sekitar Rp40.000 total-total untuk 2 tahun setengah ya, atau 2 tahun lebih lah gitu. Nah, kalau di inti ini biasanya kalau bayar full program S2 dengan S3 itu berapa, Pak? oke, saya tahu ya berapa jumlah biayanya. Kalau untuk Master of Business Administration ini, ada begini. Yang kita bicarakan ini adalah program postgraduate yang online learning ya. Online learning ini dia berbeda daripada yang conventional mode yang mana harus offline ya dan tatap muka. Oke. Jadi biayanya lebih murah. Oke. Jadi tadi Aan kena nampak Rp40.000, satu Aan mungkin tatap muka. Ya, tatap muka, offline. Mana ada online zaman itu, Pak? Ya. Dan kedua, karena tadi Aan yang itu programnya ada kerjasama dengan Institut Queensland ya. Ya, dengan Jadi Queensland. ada additional biaya yang jadi totalnya Rp40.000 Oke. internasionalnya ya. Oke. Jadi untuk program yang kita ada ini untuk yang postgraduate online learning, untuk Master of Business Administration, biayanya adalah Rp26.680. Kalau bayar sendiri. Kalau bayar sendiri, ya. Oke. Tapi sudah beasiswa hanya bayar donasi yang AMGSP Rp450. Yang untuk Master S2 IP Rp32.260. Rp32.260. Ya. Oke. Mungkin bisa mau saya convert kisaran ke rupiahnya. Kalau nggak salah 32.000 itu sekitar 100 juta lah ya, Pak ya? Yang 30 juta lah. Oke. Oke. Kemudian Master of Science in Construction Management Rp32.256. Oke. Master in Education Management Rp32.252. Oke. Kemudian untuk S3-nya Doctor of Business Administration DBA Rp50.400. Itu nilai Oke, DBA itu hampir 200 juta berarti kalau saya yang harus dibayar kalau harus bayar sendiri ya. 5 kali 80 lah kayak gitu. 180 juta ya. 180 juta. Oke. Jadi teman-teman, itu kalau bayar sendiri full S2 itu sekitar
sekitar 100 jutaan, kalau S3 itu sekitar hampir 200 juta ya, gitu. Jadi benar-benar manfaatkan beasiswa ini. Benar-benar manfaatkan beasiswa ini. Karena jarang-jarang masuk ke saya loh. Saya tuh sering banget sharing informasi di informasi-informasi opportunity di LinkedIn saya, tapi nggak pernah saya dapat yang sebesar ini dan sebanyak ini. Jadi benar-benar dipakai, digunakan kesempatannya. Karena tentunya kalau kita sudah sampai S2 dan S3, kalau teman-teman masih bekerja di korporasi, tentunya itu bisa ini ya meningkatkan karir ya, meningkatkan karir. S3 ini juga biasanya posisi-posisi board manajemen itu ada di S3 biasanya ya, Pak Azli ya. Iya, benar. Ini Oke, untuk profesional ya, untuk naik naik karir lah ya, gitu ya. naik karir. Oke. Jadi belajarnya fully online, teman-teman bisa lakukan di mana aja. Itu yang saya juga suka sekali. Kenapa? Karena teman-teman nih banyak yang bukan di Jakarta aja kan, Pak Azli ya. Ada yang di daerah. Ini kalau nggak salah Pak siapa tadi? Pak Anto itu di mana tadi ya? Di Jawa Tengah gitu ya, di Jawa Tengahnya di mana gitu ya, itu tetap bisa punya kesempatan. Jadi itu yang saya suka sekali dari program ini. Tapi kan teman-teman sibuk nih Pak Azli, kerja, Iya, mungkin bisnis ya. Ini sebenarnya pilihannya berapa lama untuk bisa menyelesaikan S2 dan S3 ini Pak? oke. Seringnya ya, kalau untuk S2 ya, kayak MBA itu, kalau dia ada dua mode, satu full time dan satu lagi part time. Kalau full time itu Heeh. 1 tahun 2 bulan. Kalau part Satu time-nya tahun dua kita bulan. ya, Oke. ya. Heeh. Kalau part time-nya 2 tahun 4 bulan. Oke. Uh, saya seringnya secara profesional konsult ya, siswa untuk pilih part time, tapi dia bisa ikut schedule-nya full time. Ya, jadi dia bisa, jadi supaya dia tidak melanggar persyaratan beasiswa. Nanti kita akan berceritakan tentang persyaratan beasiswanya. Dia harus antaranya harus selesai kuliah tepat waktu ya. Jadi kalau dia ambil part time 2 tahun 4 bulan, tapi dia bisa selesai kuliahnya mungkin 1 tahun 6 bulan, ya nggak masalah. Dia bisa ikut schedule-nya yang full time. Oke. Okay? Oke. Oke, itu untuk S2, Pak. Untuk S2, kalau ambil full time, 1 tahun 2 bulan. Tapi kalau part time, 2 tahun 4 bulan. Double ya, double. Tapi kalau mau diselesaikan cepat, boleh. Tapi harus tepat waktu untuk beasiswa ini. Nggak boleh molor gitu kan ya. Jadi kalau teman-teman Ya, udah niatan molor, mendingan nggak usah daftar. Ya, jadi 2 tahun 4 bulan. Oke, itu untuk S2. S3-nya Pak, DBA? S3-nya kalau DBA itu Dokter Business Administration, full time-nya 3 tahun, part time-nya 4 tahun. Jadi ditambah 1 tahun aja. Ya. Waduh, oke. Dan sebenarnya saya ada sediakan satu dokumen, nanti mungkin bisa setelah habis ini bisa share linknya, oke? Okay? Oke. Yang mana cari-cari itu bisa akses ke videonya, oke? Okay? Di mana oleh Head of Department di MBA dan DBA, gimana tentang programnya MBA DBA, online learningnya belajarnya gimana, oke? Okay? Dan juga mungkin brosurnya, ada brosur dan juga ada persyaratan-persyaratan berkas-berkas yang harus dikirim. Nanti Aan bisa share setelah kita selesai podcast ini ya, Oke. supaya bisa jadi referensi. Oke, jadi ada Google Drive nanti yang akan saya sharing di LinkedIn saya untuk semua informasi mengenai setiap program, kemudian persyaratannya juga, kemudian nama form-form dan bekas-bekas yang harus diisi ya, Pak Azli ya. Iya, benar. Iya, oke. Sekarang kita masuk ke bagian yang penting nih Pak. Pasti teman-teman udah bertanya-tanya. Oke,
Saya mau nih, karena nggak mau bayar 100 juta atau 200 juta untuk S2 dan S3, Januari cuman bayar 450 aja, gitu kan ya. Persyaratannya apa, Pak? Okey, persyaratannya kalau yang untuk intake Januari, mula kuliahnya harus Januari 2025, ya. Kalau intake Mei, Mei 2025. Tiada deposit, ya. Tiada biaya pendaftaran, registration fee. Tiada persyaratan harus publikasi Scopus. Okey. Modnya hanya online learning. Harus selesai kuliah tepat waktu, ya. Seperti tadi, kalau full time S2 1 tahun 2 bulan, part time-nya 2 tahun 4 bulan. Kalau DBA full time 3 tahun, part time 4 tahun. Jika tidak, harus lunasi biaya kuliah sekitar harus lunasi full biaya kuliah, ya. Kalau melanggar persyaratan tidak selesai tepat waktu atau mundur, sekitar 26,000 hingga 50,000 ringgit. Seperti yang tadi kita beritahu berapa nilai beasiswanya. Okey. Kemudian nombor 7, buku koran rekening atau bank statement selama 3 bulan, ya, dalam bentuk PDF. Jadi ini bisa di-download di mobile apps lah, ya. Mobile banking apps-nya. Kemudian TOEFL, ya, IBT minimum nilai 60 atau IELTS minimum nilainya 6. Bisa menyusul paling telat, ya, latest by Disember 23-24. Jadi kirim berkasnya. Kalau belum ada IELTS nggak masalah, ya. Kena IELTS bisa menyusul kemudian, ya, paling lambat tanggal 23 Desember. Okey. Inti terima TOEFL IBT home edition, ya. TOEFL IBT aja, ya. IPT kita tidak terima home edition dan IELTS online, ya. Jadi dengan terima TOEFL IBT home edition dan IELTS online ini, siswa bisa tes tadi bahasa Inggrisnya di rumah atau di kantor. Okay. Tiada biaya kuliah, hanya biaya IMTS pemerintah Malaysia RM450. Itu persyaratannya. Oke, oke. Teman-teman udah catat belum ya? Boleh kasih button reaction? Ini akan ada dalam yang folder yang kita share itu. Oke, nanti dalam folder yang di-share ada. Jadi persyaratannya ada. Oke. Jadi teman-teman udah kasih button reaction, udah pada catat juga. Nanti di berkas ada juga. Mungkin yang perlu saya highlight aja, tiada Scopus. Jadi nggak perlu publish jurnal online. Ya, Scopus tuh lumayan memusingkan sebenarnya untuk publish jurnal online ini. Dan biasanya biayanya cukup besar untuk publish jurnal, ya. Teman-teman harus riset dan semua segala macam. Itu kan nggak gampang, ya. Kemudian biasanya untuk publish jurnal pun ada biaya loh. Bukannya kita publish itu free, bukan di LinkedIn, ya, publish free. Tapi publish Scopus ini sampai diterima itu sebenarnya biayanya cukup gede. Jadi ini udah mengurangi kepusingan kita untuk bisa dapat S2 dan S3, ya. Tidak publish. Kemudian aku rasa kalau kayak ijazah, buku rekening bank itu teman-teman ada, ya. TOEFL 60, IELTS minimum 6.0, ya Pak, ya. Dan bisa ambil yang TOEFL Home Edition atau IELTS yang online. Jadi teman-teman bisa lakukan di rumah. Oke, ya, itu yang paling mungkin. Ada yang sudah ada, mungkin teman-teman yang udah sering hunting beasiswa memang sudah siapkan sebelumnya. Kalau yang belum, itu masih bisa diterima sampai 23 Desember kalau mau ambil yang Januari intake. Betul ya? Itu tadi saya catatannya itu. Ya. Oke. Nanti saya nak tambah sedikit yang tentang tiada Scopus. Tiada Scopus, tapi kalau siswa mau publish Scopus journal, really encourage. Maksudnya amat digalakkan untuk disarankan. Ya, disarankan.
Okey, ini terutama untuk teman-teman yang jadi dosen. Ya. Kerana mungkin ada yang melihat opportunity untuk naik jabatan. Ya. Contohnya kalau dosen jadi rektor kepala dan professorship. Jadi antara jalurnya adalah lewat publikasi Scopus. Jadi di INTI, ya. Jadi walaupun tiada persyaratan, tapi kalau siswa mau ambil kesempatan silakan. Dan di INTI untuk publish Scopus kita ada dana. Oh, Ya. oh, Jadi Inti kasih dana untuk publishing. Oke. ya, ya ini beda dengan di Indonesia ya, di mana kampus tidak ada dana untuk publish Scopus dan harus dari siswa. Dan bisa saya beritahu Scopusnya, okey, dana Scopusnya kalau Q1 itu RM8,000 itu silingnya. Okey. Kalau Q2 itu RM6,000, Q3 RM4,000 dan Q4 itu RM2,000. Ya. Dan siswa bisa jadi penulis nombor 3, nombor 4, ya, enggak masalah. Selagi dia pun dapat right untuk publish dan Scopus Journal itu dan nama supervisornya di INTI bisa dimasukkan. Jadi Dan, dibiayain Inti ya Pak ya? Dibiayain Inti ya? dibiayakan INTI. Jadi sebenarnya digunakan oleh INTI antaranya untuk naik ranking di PS World tadi. Oke, Ya. oke, oke, Jadi oke. ini satu kesempatan juga untuk tadi bapak-bapak yang dosen ya untuk naik jabatan. Silakanlah gunakan ini sebagai kesempatan. Dengan tadi sudah diberi beasiswa, kemudian untuk publish Scopus ada dananya. Ya. Cuma dana ini nanti harus diakses lewat supervisor ya, supervisor masing-masing. Oke? Oke, oke, oke. Wah, ini benar-benar Inti nih benar-benar ngebantu ya. Kayak saya tahu banget yang di Indonesia memang pusing itu cari sponsorship, cari dana untuk bisa publish Scopus itu. Dan pegawai negeri kan, biasanya dosen, pegawai negeri, mereka bisa pakai publishing ini untuk naik jabatan ya, biasanya. Gitu. Kalau korporasi, saya nggak tahu ya, bisa buat, kasih nih saya sudah publish, tolong naik gaji gitu. Atau promosi gitu mungkin bisa digunakan ya untuk negosiasi ya. Oke, oke. Jadi kita udah masuk ke syarat. Kemudian banyak yang nanya, oke ini online kan ya prosesnya. Tapi kan online ini lihat video atau ada lecturer juga, kemudian ada waktunya nggak sih Pak Azli? Okey, soalan yang bagus ya, Jadi ramai yang penasaran. Satu, videonya ada yang tadi yang kita sudah letak di Google Drive ya, linknya. Okey. Nanti bisa akses. Kita pelajari video yang dari Profesor Dr. Khusus untuk program MBA. Tapi program yang lain juga hampir sama lah ya di situ. Okey. Secara ringkasnya jadual kuliahnya itu setiap hari ya, dari jam 6 waktu Malaysia sampai jam 10 waktu Malaysia. Okey. Siswa akan akses online kelasnya lewat portal Canvas ya. Oke. Canvas online learning. Attendance tidak compulsory, tapi kalau seringnya kayak S2 dan S3 juga ada yang coursework ya, kita namanya itu. Setiap mata pelajaran itu disarankan siswa untuk ikut kelas yang pertama. Ya, kerana di waktu itu saat itu akan dibagi grup untuk assignment-nya. Jadi tidak ketinggalan ada grup, ya. Tapi setelah itu mereka bisa belajar kapan-kapan aja, kerana videonya akan direkod dan disimpan di dalam portal. Okey. Yang penting tadi tiada attendance is not compulsory, tapi assessment-nya berdasarkan tadilah quiz ya, assignment yang diberi dan diselesaikan tepat waktu. Oke. Saya ulang ya Pak Azli pemahaman saya. Jadi proses belajar mengajar online tiap hari itu ada dari jam 6 sampai jam 10 malam waktu Malaysia. Waktu Malaysia itu sama dengan WITA ya. Beda 1 jam dari WIB. Beda 1 jam setiap hari. Tapi
teman-teman nggak harus attendant tiap hari. Disarankan untuk datang attendant yang kelas pertama karena biasanya ada group assignment. Ya kan? Jadi grup assignment-nya nanti mungkin habis grup, mereka biasanya bikin WhatsApp gitu kali ya Pak ya, bikin WhatsApp group untuk bikin group work-nya, group assignment, coursework-nya, dan semua materi itu sudah ada di portal namanya Canvas, dan lecturer juga nanti di-record, ditaruh di Canvas juga gitu ya Pak ya? Iya, oke. Jadi sebenarnya sangat memudahkan sih ya. Sangat memudahkan, yang penting teman-teman nyiapin waktunya aja gitu untuk belajar. Nanti Google Drive yang ada berkas-berkas, kemudian informasi beasiswanya, materi-materi yang diajarkan di setiap program, dan juga apa tadi Pak, ini ya video yang dijelaskan oleh Dr. Yip ya. Brochure, ada form, ya. Oke. Semua ada di situ. Oke, oke, oke. Pak, susah nggak sih Pak untuk dapat beasiswa ini? Tadi Pak Azli bilang bahwa sejauh ini nggak ada yang di-reject, tapi susah nggak untuk bisa diterima? Oke, nah ini satu pertanyaan yang bagus ya. Yang kadang-kadang mungkin orang Indonesia lihat ini, contohnya di Malaysia ya, untuk tadi program yang beasiswa ya, program untuk masuk kuliah S2, S3 di Malaysia ini, kita tidak seperti di Indonesia ya. Kebanyakan kadang-kadang ada tes, ada interview. Di kita itu kirim berkas, fill in the form, memenuhi persyaratan. Jadi kita akan isukan letter of eligibility, kita akan issue LOA. Jadi kadang-kadang terlalu mudah satu orang tunggu terbitu ya. Jadi ada culture shock itu. Karena kalau di Malaysia, seingat saya ya, waktu saya melakukan my MBA memang banyak mandiri ya, lebih banyak mandiri. Ya kan, ngerjain bersama grup. Banyak yang culture shock ya Pak Azli ya? Iya, kena tadi sistemnya itu jauh beda ya. Jadi yang mungkin prosesnya agak sama di Indonesia itu kalau kuliahnya atau beasiswanya dari universitas negeri, ya itu pasti sama prosesnya, birokrasinya sama. Tapi kalau swasta kita permudahkan. Oke. Ya. Jadi contohnya kemarin contoh tadi kan kita udah ada siswa dari China aja 6.000 orang, terlalu banyak itu untuk satu kampus kecil ya seperti inti di Malaysia ya. Oke. Jadi teman-teman, kesempatan untuk bisa dapat S2 dan S3 dibayarin penuh oleh Inti. Kalau perlu publishing jurnal dibiayain juga sama Inti ya, untuk publishing jurnal Scopusnya. Kesempatan untuk attempt juga, siapa tahu ya, namanya kan biasanya kalau teman-teman punya jurnal kan ada yang perlu topik itu kan akan di quote gitu ya namanya. Jadi bagus buat personal branding, bagus buat promosi, bagus buat naik jabatan. Penting banget. Biayanya untuk bulan Januari hanya bayar IMGS Rp450 atau Rp1.600.000. Kalau nggak sempet di bulan Januari bisa di bulan Mei, tapi akan ada service fee tambahan, which is nggak banyak. Kalau kita lihat dengan value yang kita dapat, 100 juta atau 200 juta itu ya, proses belajar mengajar itu, hanya berapa tadi, Rp1.500 ya Pak ya, tambahannya ya, Rp1.500. Oke, nah ini mungkin teman-teman mau tahu, Pak Azli ini kan di @Prestige Limited Hong Kong ya Pak ya. Hubungan @Prestige Limited Hong Kong dengan Inti ini seperti apa? Dan bagaimana Pak Azli nanti akan bantu teman-teman sebetulnya? Selain memberikan informasi hari ini ya, apa aja Pak? Oke. Prestige ini kita adalah agent Inti ya, untuk pasar Indonesia. Jadi Prestige ini sama seperti Netherlands International Studies ya, yang ada di Surabaya dan Jakarta, dan juga ICANN. ICANN ini ada hampir di semua kota besar di Indonesia lah ya. Oke. Jadi apa yang saya Prestige sediakan servis ya. Oke.
kita akan memastikan semua dokumen di-prepare dan form diisi ya, sesuai dengan standarnya INTI dan pemerintah Malaysia. Kerana ada sebahagian form itu memang untuk Malaysian government, contohnya pasport, ya. Nanti kita kena setiap siswa internasional itu dengan government dan juga health declaration. Kemudian saya jadi dedicated focal point ya untuk admission matters ya, yang kadang-kadang yang terlalu banyaklah ya, yang akan timbul nanti untuk proses admissionnya ya dari siswa. Jadi saya ada dedicated focal point yang bisa sering sekarang ini secara informalnya saya provide 24/7 ya support untuk siswa-siswa ya. Mungkin ke depan during the office hours lah. Okay. Kemudian saya juga bertanggungjawab untuk elaborate ya tentang jurusan, proses, ya, berkas, ya, kemudian persyaratan-persyaratan lain dan rush matter ya yang to the student. Kemudian saya harus memastikan student enroll ya smoothly to their program. Kemudian tadi saya juga memberi khidmat nasihat untuk sedikit proses penyerataan dan proses penjabatan di Departemen Kepegawaian untuk PNS ya. Saya juga memberi advice dalam bentuk best practice untuk enrollment, study ya, seperti duration mode-nya apa, full time atau part time ya. Tadi seperti saya beritahu juga tadi Scopus publishing process dan opportunity dan yang lain-lain ya. Kemudian saya juga harus memastikan LOA diisu dalam masa dalam 2 ke 8 minggu ya. Sementara kalau untuk yang nanti intake March ya, Mei itu kalau lebih dari waktu 8 minggu service fee itu akan dikembalikan, fully refunded. Okay? Gimana Kemudian, Pak? saya juga akan ya. Gimana Pak tadi fully refunded kalau apa? Kita ya untuk yang nanti yang untuk Mei intake, kalau kita memastikan sesuatu dapat operator dalam 2 hingga ke 8 minggu. Okay. Kalau lebih dari itu akan dikembalikan refunded. Ya. Oh, oke. Oke. Kemudian kita akan assist student lah as possible in all the matters related. Okay? Itu yang servis yang disediakan oleh Prestige untuk siswa-siswa. Oke. Dari INTI sendiri dia ada tim beasiswa nggak Pak? Atau semuanya memang agen-agen seperti Prestige yang bantu mereka? Oke, kalau sekarang bisa lihat di website ini, sebenarnya beasiswa ini hanya diberi melalui agen-agen saja. Tidak di-advertise pun di website-nya itu. Oke. Indonesia tadi saya bilang, ya, yang buat advertisement yang sedang marketkan promosikan beasiswa ini adalah Prestige, Netherlands International Studies dan ICANN. Ya. Oke, jadi ada 3 ya, ada 3. Oke. Oke, jadi teman-teman info memang luar biasa dan berharga, tapi ketika dalam proses tuh pasti teman-teman banyak yang lost gitu ya. Ini gimana, ini nextnya gimana, ini seperti apa, ini bisa lengkap atau enggak. Dan itu adalah value yang diberikan Pak Azli untuk membantu teman-teman di handhold supaya teman-teman memastikan akan dapat beasiswa ini. Dan tadi Pak Azli juga bilang untuk yang bulan Mei, kalau teman-teman nggak sempet yang Januari, itu kan ada service fee Rp1.500. Nah, Pak Azli bilang bahwa kalau misalnya teman-teman sesudah fully submit berkas dalam waktu 2-8 minggu, teman-teman nggak dapat LOA, itu akan di fully refund service fee-nya. Artinya Pak Azli yang menanggung resiko dari kelambatan urusan dengan INTI, seperti itu kira-kira ya Pak Azli ya. Jadi benar-benar zero risk ini kalau saya lihat ya, zero risk untuk bisa mendapatkan beasiswa ini. Oke,
Pak Azli, kayaknya udah banyak banget. Saya udah tanya semua yang masuk DM ke saya. Nanti sebentar lagi saya akan buka floor untuk pertanyaan lebih spesifik dari teman-teman. Tapi mungkin saya mau dengar dulu dari Pak Halik nih yang sudah dapat letter of acceptance untuk DBA ya. Untuk Dokter Halik ya, Dokter maaf. Halik, Dokter Halik. Aduh, maaf dokter, lupa ngomong dokternya. Kita yang PhD Ini PSD ketiga ya katanya ya. katanya. Aku aja masih Ya, gemeteran mungkin mau ngambil PSD pertama. Ini udah ketiga. Dokter Halik boleh, kalau di Aan pun, aduh, it's not my, I don't have time for that. Dokter Halik boleh raise hand. Ada raise hand. Oke, saya ini ya allow to speak dulu. Dokter Halik, selamat pagi. Selamat pagi, Oh, Kak Aan. aku lupa loh ngomong dokter gitu tadi. Susah loh dapet itu. Enggak, enggak apa-apa. Biasa aja kok. Dokter Halik posisi di mana ya? Kalau saat ini saya domisili sih, karena posisinya memang kerja, jadi saya lagi di Tembagapura, Indonesia. Tembagapura, Pasti Papua. tahu teman-teman di sini. Ah, ya ampun jauh banget di Betul. Papua. Jadi Papua. Nah, aku dengar dari Pak Azli, Dokter Halik nih udah sampai terima letter of acceptance dari INTI untuk ambil DBA ya, Dokter Halik ya. Iya, benar banget. Bener ya. Nah, ini di Papua online gimana nih Pak, internet? Oke nggak? Iya. Kalau di Papua ini, kalau kita untuk internet sih ada spot-spot tertentu yang bagus, dan kebetulan saya lagi ada di mesnya kita. Dan di sini juga menyediakan Starlink, jadi kita alhamdulillah kalau dari sisi internet bagus. Dan kalau Alhamdulillah. misalkan di luar dari ini, kalau kabupaten pun ya masih bagus lah, masih bisa lah untuk akses untuk internetnya. Kalau sebatas untuk live yang tidak membutuhkan banyak akses, itu masih aman. Alhamdulillah ini dengan apa adanya Starlink, kemudian kesempatan-kesempatan seperti ini dari Universitas Malaysia, mudah-mudahan kita bisa upgrade ilmu kita ya, knowledge kita, belajar dari internasional gitu ya, nggak harus di lokal aja ya, Dokter Halik ya. Iya, benar banget. Dan saya sangat berterima kasih banget dipertemukan sama Pak Asli gitu kan, yang sudah memberikan suatu kesempatan peluang emas buat saya secara pribadi gitu kan. Mungkin teman-teman juga bisa mengikuti peluang yang diberikan INTI di sini. Iya. Karena menurut saya di Indonesia, saya tidak mendiskreditkan negara saya sendiri. Peluang yang seperti ini tuh mungkin bisa dibilang big zero ya, atau zero besar ya di Indonesia yang ada seperti ini. Kalaupun ada, itu mungkin dari LPDP. Kalau dari pihak swasta kayaknya belum ya, saya belum pernah ketemu. Kalaupun ada, mungkin saya aja yang tidak tahu, karena sejauh ini saya selalu searching info beasiswa itu selalu keluar. Dan untuk PhD saya yang pertama ya alhamdulillah, karena fully funded juga dari US, Delaware, di sana salah satu university di sana. Dan itu memberikan saya fully funded kok, sama kayak di Malaysia di INTI di sini. Kenapa kemarin itu pertama kali saya dapat info ini, oh yaudah nih saya mau nih gitu kan. Harusnya saya ini maksudnya di bulan Mei, di gelombang kedua di tahun depan. Tapi Pak Azli bilang nih kita ada perubahan nih, ada info yang update terbaru dan lebih benefit gitu kan. Seperti apa Pak Azli? Saya bilang kan, ini ambil yang di Januari aja, ada yang tidak menggunakan deposit, tidak juga menggunakan Scopus, segala bagainya. Oh ya udah kalau kayak gitu Pak Azli langsung masukin aja ke sana, kalau saya nggak jadi masalah. Pak Azli mau kasih saya 10 Scopus, mau kasih 20 Scopus, nanti saya telan semua nggak apa-apa. Saya bilang saya suka kok itu, karena itu adalah suatu challenge ataupun chance buat saya gitu kan. Jadi nggak jadi masalah, meskipun sekarang pun saya lagi ambil doktoral juga di salah satu kampus universitas di Ciputra, Surabaya gitu kan, dan lagi menempuh masa disertasi juga. Jadi buat saya selagi belajar itu kita suka, kita sangat mencintai suatu pembelajaran, fine-fine aja. Wah, Dokter Halik luar biasa ini mindsetnya.
Mindset-nya luar biasa. Selama kita masih suka belajar, upgrade, dan itu memang investasi aset terbesar kita ya. Ya kan? Kalau mau kita Ya, ya, berbeda, ya. ya kan? Kita mau berbeda, apalagi dengan makin banyak ini yang scholar gitu. Kita punya kesempatan juga dan kita punya kesempatan yang sama. Bahkan dari Papua pun Dokter Halik bisa gitu. Apalagi yang di Jakarta. Kan gitu ya. Iya, iya banget gitu. Dan Iya. sempat Pak Azli bilang ini kita masuk di Januari, dan Pak Azli nggak bilang kalau Scopusnya itu ternyata masih ada. Terus beberapa 2 minggu kemarin kalau nggak salah saya telepon Pak Azli, terus nih gimana nih kalau yang saya suka riset, saya gimana nih untuk yang Scopus kemarin? Oh monggo sangat dipersilakan banget, Pak Azli bilang kan. Oh ya udah kalau kayak gitu nggak apa-apa Pak Azli, karena kan memang saya suka riset gitu kan, suka nulis-nulis gitu kan, ya udah nggak apa-apa lah gitu kan. Memang saya suka gitu. Kalaupun diwajibkan pasti nggak apa-apa kok gitu, saya mau kok. Apalagi untuk publish di sini kan kita diberikan suatu kesempatan free juga dari INTI ya, kenapa tidak gitu, udah masuk beasiswanya 100% fully funded, kemudian kalau kita research pun untuk publishingnya pun itu digratiskan juga. Iya tuh, di mana lagi sih yang dapat kayak gini gitu kan. Jadi kalau teman-teman di sini ibaratnya masih mikirnya 2 kali, udah deh nggak usah mikir-mikir gitu ininya. Lagi pula kemarin kan banyak juga nih ada sih salah satu sebelum kita ketemu di INTI itu ada salah satu scam atau gimana lah gitu kan. Tapi saya bilang ke teman-teman gini deh, kalau kalian itu melihat suatu scam itu lihat dulu dari siapa yang menyampaikan, siapa universitasnya, bagaimana prosedurnya dan segala bagainya. Jadi kalau saya pribadi saya nggak pernah negative thinking apapun itu selagi disampaikan sesuai dengan prosedurnya gitu kan. Jadi sangat mengikuti alur yang ada, ya kenapa tidak gitu kan. Saya pun kalaupun seandainya INTI ini membolehkan saya ambil MBA-nya juga, ya nggak apa-apa, saya juga mau. Gitu. Jadi buat saya nggak jadi masalah waktu saya terkuras untuk belajar. Dan saya juga ya alhamdulillah di Indonesia kalau saat ini saya juga lagi menjalani ada beberapa university, karena saya juga lagi ambil psikologi, saya juga lagi ambil magister juga, jadi 3 kampus saya pegang sekaligus. Buat saya fan aja kok, dan alhamdulillah untuk grade IPK saya sendiri masih berada di 4.0 ya, buat banget worth it banget kalau saya bisa mengerjakan sesuatu dari inti yang berharga buat inti, dan hasil dari inti pun saya bisa berkontribusi untuk Indonesia gitu. Amin. Itu yang kita tunggu-tunggu, itu kontribusi untuk Indonesia. Dokter Halik, nanti kita tunggu jurnal-jurnalnya diposting di LinkedIn ya yang sudah disubmit supaya kita bisa belajar. Iya, Dokter Halik, gimana pengalaman untuk apply INTI beasiswa yang kali ini dengan bantuan Pak Azli ya? Lancar, mudah, berapa lama tuh prosesnya? Kalau menurut saya mudah banget gitu kan. Ya ibaratnya nggak ada kesulitan kok. Saya submit sama Pak Azli, dan bahkan saya pun cuma PWA doang tuh sama Pak Azli. Pak Azli ini berkas saya gitu kan. Kemudian Pak Azli proses, nggak lama kok prosesnya, langsung ini kemarin berapa ya, kalau 1 minggu sampai 2 minggu udah ini kok. Jadi tidak dipersulit ataupun mempersulit gitu. Jadi bagi kalau teman-teman yang ibaratnya merasa gimana gitu, ya udah deh, benar juga dibilang sama Kak An tadi, kalau rasanya memang nggak sanggup jangan, tapi kalau rasanya nggak mampu silakan ambil, karena ini suatu peluang besar untuk prosesnya sendiri, tidak mempersulit ataupun tidak dipersulit. Betul, betul. Ya, Dokter Halik. Jadi opportunity itu sebenarnya datang kalau kita siap ya kan. Kita siap membuka pintunya. Kalau kita tidak siap membuka pintunya, ya opportunity itu ya permisi gitu ya, lewat ke yang lain kan gitu. Jadi Iya benar banget. jadi kesiapan itu juga penting gitu ya, dan semua punya kesempatan yang sama, itu yang saya suka. Semua punya kesempatan yang sama untuk mengambil opportunity itu, tinggal kembali ke kitanya, apakah kitanya bisa mengambil peluang tersebut. Nah, Dokter Halik boleh stay di panggung ya, nanti sambil ngebantu kan teman-teman mungkin ada pertanyaan-pertanyaan lain. Ada lagi nggak Pak Azli yang sudah dapat LOE di teman-teman atau nggak bisa hadir ya? Ya, kita ada Pak Wahyu Korea ya dari Kalimantan. Tadi pun udah online itu. Pak Wahyu. Pak Wahyu.
Keluar. Yang mana Pak Wahyu ya? Oh, ini Pak Wahyu. Oke. Ada Wahyu. Wah, ini Ada Pak Wahyu. aku benar-benar boleh dibilang terharu ini. Satu di Papua, satu di Kalimantan. Pak Iya, Pak Wahyu, selamat pagi Pak Wahyu. Udah siang nih ya, sebenarnya. selamat pagi. Ambil apa Pak? Ambil program apa Pak Wahyu? Kebetulan ini saya sekarang kemarin itu coba daftar MBA. Kemarin jadi ceritanya kan background saya ini sebagai seorang dokter sekaligus bisa dibilang dokterpreneur nih. Jadi sedang merilis istilahnya masih memulai dari awal bisnis klinik dan hospital juga. Jadi kemarin itu saya merasa ada gap untuk ilmu dari bisnis atau administrasi dan finance, terus sempat mencari peluang beasiswa keluar. Sebenarnya awalnya saya ketemu salah satu thread dari Kak Ani. Oh, ketemunya thread. Oh, ketemunya di thread kita ya. Jadi di thread. Jadi aku bersyukurnya itu malah ketemunya postingan dari Kak An gitu loh. Coba hubungi Pak Asli, nanti sebutkan nama Kak An. Nah, seperti itu awal mulanya. Oh, Pak Wahyu, padahal aku lebih banyak followersnya di LinkedIn daripada di thread. Iya, nggak sengaja nemu di thread. Nah, itu kan memang seperti yang dijabarkan oleh Dr. Halik ya tadi. Kalau mencari beasiswa itu gampang-gampang susah. Nah, kok pas ada di Malaysia online kebetulan juga menyediakan 100% tuition fee-nya free, kemudian dengan persyaratan yang cukup mudah. Apa salahnya saya coba. Saya udah Pak Azri pun juga welcome banget, fast response. Dia menjabarkan prosedurnya seperti apa, ketentuan kuliahnya, kemudian ketika misalkan sudah diterima itu beneran terlihat sangat mudah, istilahnya fleksibel banget buat kita yang memang seperti kawan-kawan mungkin ada yang sedang bekerja atau mungkin sedang berbisnis. Jadi untuk time balance antara job dan kuliah itu bakalan gampang banget gitu. Kemudian syarat-syaratnya juga gampang. Lalu kita cuma kontak-kontakan aja by WA sama Pak Azri gitu. Pak Azri juga menjelaskannya juga detail banget gitu kan. Jadi kemarin saya cukup apply, kumpulkan dokumen, dan kebetulan untuk dokumen-dokumen seperti IELTS sudah ada sebelumnya. Tidak sampai 2 minggu rasanya. Minggu pertama itu cek eligibility, kemudian pembayaran IMGS, dan finally saya juga dapat LOE. Seperti itu kan. Oh, iya. Wah, nanti kita harus connect di LinkedIn nih, Pak Wahyu. Sebenarnya aku tuh nggak terlalu paham Threads, tapi karena aku promosi bisnisku yang dokter Malaysia di Threads sebetulnya, nggak di LinkedIn. Jadi aku pikir posting di LinkedIn ini posting di Threads mungkin orang nggak terlalu percaya sama saya kan, karena saya nggak punya followers di sana gitu. Tapi disambut sama Pak Wahyu. Bagus. Iya. Ini aku dapat DM dari Pak Wahyu Nugraha, Pak J. Wahyu Nugraha. Mau disampaikan sendiri Pak? Boleh raise hand? Disampaikan langsung ke teman-teman, boleh raise hand. Oke, thank you. Jadi Pak Wahyu ambil yang Januari ya? Iya betul, kemarin kan saya tanya Pak Azli, Pak slotnya ini apakah masih terbuka untuk yang intake terdekat Januari? Kemudian kata Pak Azli, ya masih ada, saya proses secepatnya, kemudian dapat pemberitahuan, briefing, dan siap-siap untuk introduction sama awal intake-nya di Januari besok. Oke. Itu, ya. Ya, jadi Januari tahun baru, belajar baru ya, kelas baru ya. Monggo Iya. Pak. Monggo, selamat siang Pak Nugraha ya saya panggilnya ya. Pak Nugraha boleh di unmute Pak? Oke, ya. Gimana Pak? Bapak ambil beasiswa juga Pak Nugraha? Ya, dalam proses. Jadi kemarin saya sudah dapat LOE ya, eligibility-nya. Dan yang seperti yang saya mention ke Bu Aan, buat teman-teman semua, Pak Asli ini orang baik gitu ya. Jadi dalam prosesnya komunikatif dan transparannya itu dikedepankan. Yang menarik adalah kalau kita misalnya ingin tahu
kampus inti itu seperti apa begitu ya, kita dipersilakan untuk datang langsung gitu ya dan lihat. Beliau akan antar, kemudian dipersilakan untuk bertemu langsung untuk tanya-tanya. Istilah kita itu jangan beli kucing dalam karung begitu. Dan beliau ini orang yang sangat ramah sekali, humble, dan memfasilitasi supaya para ya calon-calon student itu untuk bisa mengambil keputusan itu dengan terbuka begitu. Itu yang saya senangi dengan Pak Asli ini. Demikian, Pak. Oh ya, terima kasih banyak Pak Nugraha. Di mana posisinya Pak Nugraha? Ya, itu yang bisa saya sampaikan. Iya. Saya sendiri juga dalam proses untuk ambil DBA saya di Inti. Begitu. Oh, DBA, Dokter Administrasi Bisnis. Wah, saya udah diojok-ojok Pak Azli untuk ambil juga, saya belum buat decision nih Pak Nugraha. Berarti nanti ada temennya saya kalau ambil ya. Pak Nugraha posisinya di mana Pak? Halo. Halo, Pak Nugraha posisinya di mana Pak? Kayaknya ininya hilang. Oke. Sepertinya ada gangguan jaringan. Ada gangguan jaringan sepertinya. Oke, teman-teman. Saya nggak tahu di Indonesia atau di mana. Tadi sih, halo Pak Nugraha. Oke, teman-teman, udah banyak banget. Ya, Pak Azli? Sudah ada disconnected ini. Oke. Pak Azli masih ada? Pak Wahyu tadi saya di mana? Wahyu. Sekarang saya posisi di Bali, Pak. Oh, di Bali. Oke. Jadi ini yang betul tadi saya tidak tahu, saya pulang pergi juga karena saya aslinya Kalimantan juga. Wah, oke. Kalau saya dari barat ke timur, Pak. Saya aslinya orang Minang, orang Padang. Cuman saya udah domisilinya di Bengkulu, udah jadi orang Bengkulu dan kerjanya di Papua. Dan Pak kerja Alek ini yang state alumni ya? State alumni ya dulu ya? Fulbrighter. Oke, jadi Karena tadi sempat kita pernah dari yang dikena scam dulu. Kalau ini kita jamin nggak bagus ya. Kalau itu kemarin tuh memang saya nggak ada waktunya gitu kan, dan nggak begitu komunikasi. Tapi tahu-tahu pasti itu begitu gitu kan ya. Cuma saya tetap selalu positif apapun itu gitu. Jadi di mana-mana pasti ada dua sisi. Tapi di sini saya percaya banget kok. Oh iya. Jadi kita disconnected ini. Gimana Aan disconnected di moderator? Aan disconnected. Aan ada kan? Halo? Atau gimana? Halo? Oh, ini lagi nih. Halo? Ya, halo. Iya. Tadi sempat. Oh, yang disconnected itu Aan sebetulnya. Orang lain masih ada. Orang lain masih ada. Oke, maaf. Oke, baik. Pak Wahyu, Pak Halik dengan... Oh, ini ada dua Wahyu. Pak Wahyu, Pak Nugraha dengan Pak Halik boleh stay di panggung. Jadi kalau teman-teman ada tanya. Jadi kalau aku lihat Pak Halik sudah dapat LOE, Pak Wahyu sudah dapat LOE, Letter of Acceptance ya. Pak Nugraha masih Letter of Eligibility. Itu biasanya berapa lama tuh Pak Azli dari eligibility ke acceptance? Ya, sekarang ini kena terlalu banyak application, jadi agak macet di enrollment office-nya. Jadi mungkin sekitar lagi 2 ke 4 minggu lah. 2 atau 4 minggu lagi. Tapi dengan orang juga kayak Pak Wahyu Korea kemarin 2 minggu udah dapat LOA. Jadi ya pilot juga lah ya, gitu ya. Iya, berarti Pak Azli yang akan bantu push ya, untuk LOE-nya Pak Nugraha ya. Oke. Ya, Pak Nugraha, Pak Wahyu dengan Pak Halik, saya kenal Pak Azli ini udah dari tahun 2009, 2010. Cuman kita dulu sama-sama di teknologi, lalu sesudah itu kita karirnya agak berpisah-pisah gitu ya, Pak Azli ya.
Ya, Aan sering juga di Indonesia, saya sering di Indonesia. iya, Aan lebih banyak di Malaysia, Pak Azlinya lebih banyak di Indonesia, ketuker kita. Ya, oke, saya mau buka floor untuk pertanyaan, kesempatan buat teman-teman yang mungkin masih belum paham atau ada yang mau ditanyakan lebih spesifik gitu ya. Silakan raise hand, kemudian saya akan naikkan ke atas stage ya. Ada? Ada? Silakan. Pak Caki? Boleh raise hand, Pak? Oke. Saya naikkan. Ini di atas nih boleh 10 dulu nih kalau nggak salah. Satu-satu ya tapi nanti ya. Pertanyaannya. Oke. Oke, Pak Caki yang aku panggil duluan. Halo Pak Caki. Halo. Ya Pak Caki, boleh pertanyaan langsung? Oke, salam kenal semuanya. Sorry, saya lagi dalam perjalanan sebenarnya, baru jalan. Mungkin pertanyaannya adalah, ini kan saya sudah sekitar hampir 20 tahun lah tidak masuk ke dunia pendidikan lagi, dan ini sudah ditawarkan oleh KHAN terkait scholarship ini. Nah, starting point untuk memulainya itu kan pastinya checklist dokumen ya, yang sesimpel itu gitu. Nah, dokumen apa saja sih sebenarnya yang perlu saya siapkan, terus apa persiapan secara mental, karena saya sudah lama tidak menempuh dunia pendidikan itu seperti apa menurut teman-teman semuanya itu. Karena saya masuk ke dunia kerja, terus saya tinggalkan semua itu, walaupun background pendidikan saya sebenarnya sarjana pendidikan. Mungkin itu aja sih Kak An. Oke. Karena saya juga harus mencoba checklist dokumennya itu, harus komunikasi dengan siapa secara detail biar kita prepare on time lah, sesuai dengan yang kita pilih mungkin di Januari ini gitu sih. Iya, Pak Caki plannya ambil apa Pak? Master of Education. Oh, Master of Education. Oh, bener ya berarti tadi ya. Magister Related sama mungkin background saya, dan hopefully kalau misalnya selesai dunia kerja, saya bisa mengajar di Indonesia seperti itu. Oh, wah luar biasa, Pak Caki. Pak Azli boleh dibantu apa sih yang kalau dia mau ambil Januari, yang Pak Caki ini bisa siapkan minggu depan? Langsung kirim ke Pak Azli. Oke, makasih ya. Oke, satu Aan, nanti tolong di-share yang untuk appointment schedule-nya ya, gitu ya, untuk Pak Caki ya. Iya. Link-nya nanti tolong di-share-kan. Kemudian ini bekas-bekas yang harus disediakan untuk yang S2 dan S3 ya. Satu, ijazah dan transkrip SMA-nya, oke. Kedua, ijazah dan transkrip S1 dan S2. Kalau katakan tadi mau buat kayak Pak Caki mau buat S2 Education Management, jadi ijazah S1-nya. Ya, oke. Kalau mau buat DBE harus ada ijazah dan transkrip S2-nya. Kemudian ketiga, pasport detail page yang ada foto itu ya, yang halaman ketiga kalau nggak salah di paspor ya. Oke, kemudian CV atau resume ya harus yang terbaru dan updated with all working experience. Kelima, employment letter, surat keterangan kerja ya. Keenam, IELTS atau TOEFL IBT ya. Kalau tidak ada yang aslinya bisa menyusul paling lambat Desember 23. Oke. Kemudian nomor 7, buku koran rekening atau bank statement 3 bulan bisa di-download lewat mobile apps bankingnya ya dalam PDF.
Kemudian nombor 8, passport cover to cover. Jadi di scan ya dari halaman hijau depan sampai halaman hijau belakang. Jadi bisa dibuat tadi setiap 2 page, including blank pages in one PDF file. Jadi ada sekitar 54 halaman lah sebenarnya. Ya, di scan, dan itu juga disuruh. Kemudian foto dengan background white background. Tapi kalau ada merah juga nggak apa-apa, nanti kita saya convert jadi white. Ya, oke. Jadi itu aja yang harus disediakan. Oke, Pak Caki. Mungkin nanti saya boleh minta secara detail ininya ya, mungkin WA Pak Azli atau Kak Aan yang share ke saya biar saya starting lengkapi. Iya. Jadi Pak Azli ini udah siapkan banyak lumayan ada beberapa link. Jadi aku rencananya mau aku taruh di aku PDF-kan lah. Aku PDF-kan semua link yang diperlukan. Jadi biar lebih gampang. Jadi satu dokumen aja yang bisa dipakai gitu untuk semua. Nanti aku kirim ya Pak Caki ya. Oke. Iya. Ada pertanyaan lain Pak Caki? Cukup itu saja. Itu aja ya. Oke. Thank you. Yang appointment, jadi dari situ semuanya ada. Iya. Oke. Nanti Aan jadikan satu. Oke. Berikutnya Pak Heri. Pak Heri, selamat siang Pak. Selamat siang Kak Aan. Aku seneng loh dipanggil Kak kalau di sini. Jadi muda rasanya. Berasa muda ya? Berasa muda. Aku 46 loh. Jadi kalau gitu Mbak aja deh Mbak. Nggak apa-apa Kak. Kayaknya aku kan lama nggak di Indonesia. Balik ke Indonesia nih di Threads. Itu tadi Pak Wahyu bilang ketemu aku di Threads. Semua panggil aku kakak. Jadi sepertinya memang normal di Indonesia panggil kakak ya. Monggo Pak Heri, pertanyaannya apa? Ya, terima kasih Kak Aan. Terkait dengan, saya mau nanya terkait dengan yang DBA. Nah, kalau di inti itu Pak Azri, untuk disertasinya itu hanya menulis disertasi atau ada sidangnya gitu? Karena kan ada beberapa program-program doktoral juga yang tidak sampai di sidang ya, tapi hanya sampai menyelesaikan penulisan disertasi begitu. Itu aja sih kan. Oke. Pak Azli? Apa tadi namanya? Maaf. Pak Heri. Heri, Pak. Wah, itu saya pun udah lupa. Jadi nanti kalau Bapak buat registration yang nanti link yang akan kasih, dari situ Bapak bisa akses ke folder Google Drive, dan di situ juga ada link untuk video ya, penerangan tentang MBA dan DBA oleh Profesor Dr. Yip, Head of MBA dan DBA program inti ya. Jadi dia akan jelaskan di dalam video itu, dijelaskan semuanya prosesnya dari awal sampai selesai. Ya. Jadi saya udah lupa untuk beri sama ada Viber atau tidak, itu saya tidak ingat. Ya, untuk yang MBA yang tadi yang DBA ya. Oke. Bapak bisa lihat. Oke, Pak Heri, ada link YouTube Dr. Yip menjelaskan MBA semua S2 dengan S3-nya. Nanti aku satukan jadi satu dokumen PDF. Nanti aku post di posting aku yang ini. Tapi Pak Heri bisa connect juga ke Aan. Kalau udah connect kan kita bisa DM-an nih di LinkedIn ya, Pak Heri ya. Kali aja nggak ketemu gitu, nanti DM aja aku bales gitu ya. Untuk lebih detailnya. Oke, thank you Pak Heri. Ada lagi pertanyaan lain? Itu aja? Itu aja Kak. Makasih Kak. Makasih. Oke. Aku ke Pak Cahya duluan kayaknya ya tadi sebelum Pak Indra. Pak Cahya, monggo Pak. Selamat siang. Tertarik sekali. Iya. Pak Cahya, suaranya agak terganggu background. Boleh pindah sebentar nggak Pak Cahya? Oke. Di mute dulu ya Pak. Aku pindah ke Pak Indra nih. Pak Indra,
Silakan Pak, mau ambil program yang mana Pak? Iya, iya, baik. Selamat siang ya, Bu Aas sama Pak Azli. Nah, saya sih rencananya mau ngambil MBA, tapi saya cerita dulu nih. Sebelumnya saya sering ikut Education Expo, dan sebenarnya saya di INTI itu sudah pernah dapat LOE di awal tahun 2024. Waktu itu saya mau ngambil scholarship yang mewajibkan menerbitkan Scopus. Nah, cuman kan waktu itu saya masih terkendala masalah IELTS nih, jadi saya sekarang lagi nge-boost IELTS saya nih, ngejar supaya dapat target. Nah, terakhir juga, nah untuk itu prosesnya masih bisa dilanjutin ya Pak? Artinya misalnya kan sebelumnya saya sudah dapat LOE nih, tinggal IELTS-nya aja. Apakah nanti perlu saya submit dokumen sebelumnya atau enggak? Karena sebelumnya yang representatif dari IELTS-nya itu namanya Wayson. Wayson itu juga tinggal ngasih IELTS saja katanya, nanti dia proses. Itu sih mungkin. Apa tadi? Saya pernah kontak. Maaf, tadi siapa namanya? Pak Indra, Pak Indra. Iya. Kita rasanya pernah kontak-kontakkan ya Pak Indra ya, kalau nggak salah. Iya, benar. Jadi saya udah cek dengan INTI, karena kalau nggak salah Wilson itu dari agent yang lain di Indonesia, dari ICANN kalau nggak salah. Oh, bukan langsung dari ini intinya ya dia ya berarti. Bukan. Dia agent dari ICANN. Oke. Di Indonesia. Jadi nama Bapak udah di-tagging oleh ICANN di INTI. Jadi Bapak harus kirim berkasnya ke dia, nggak bisa lewat saya. Oh, nggak bisa lewat Bapak berarti ya? Berarti udah di ICANN ya ini saya. Ya. Jadi Bapak harus ikutlah yang banyak. Sudah saya tanyakan statusnya Pak Indra. Ya. Oh, oke. Iya. Ya, berarti harus publish berapa jurnal Scopus tuh, Pak Indra? Enggak. Yang dia maksud yang saya Scopus. Cuma tadi untuk dapat berkas yang apa tuh, scholarship yang baru, LOA-nya apa semua dia harus, itu dokumennya udah ada. Cuma kirimkan nilai IELTS-nya atau TOEFL-nya juga. Dan nanti dikeluarkan LOA-nya. Tapi Bapak nggak bisa lewat saya, harus lewat ICANN-nya. Ya. Oh, oke. Oh, oke. Oh. Ya Pak, saya nggak dapat waktu dengan nama Bapak udah di oleh ICANN di INTI. ICANN ya. Oh, oke. Oke. Pak Indra semangat ya, tinggal dikit lagi itu. Tinggal dikit lagi. Iya, lagi ngejar, lagi nge-boost IELTS ini. Ya, oke. Ada pertanyaan lain Pak Indra? Oke, ya cukup kalau saya. Cukup. Oke, thank you. Pak Cahya, monggo Pak kalau sudah pindah. Sudah Kak. Apakah sudah lebih baik suaranya? Udah. Ya, sudah baik. Oke, jadi saya juga mirip kasusnya dengan Pak Caki ya. Jadi sudah cukup lama terjun di dunia profesional, bekerja, dan sekarang tertarik untuk kembali ke dunia pendidikan. Nah, yang saya ingin tanyakan terkait teknis dokumennya, apakah ada persyaratan minimum IPK untuk diterima, lalu bentuk ijazahnya apakah harus dalam bahasa Inggris atau seperti apa ya? Ijazah dan transkripnya untuk yang S1 ya. Ijazahnya perlu ditranslate nggak Pak Azli? Ya, kalau lewat saya tidak perlu ya. Kalau lewat agent lain saya lihat harus ditranslate dalam bahasa Inggris. Kalau saya dalam bahasa Indonesia nggak apa-apa. Itu dimana kita perlu ditranslate ke bahasa Inggris itu tidak perlu tahu lah. Ya, oke. Yang kedua tadi nilai minimal ya. Seringnya lah, standarnya golden rule seringnya itu sekitar harusnya minimal 2.5. Ya. Tapi kadang-kadang akan dioperasi juga dengan experience pekerja ya. Okay. Berapa tadi? 3.4 ya? 2.5, 2.5 Pak Cahya. Oh, 2.5. Oke, saya masih masuk. Saya termasuk yang jelek-jelek. Biasanya yang IPK-nya jelek, karirnya melesat Pak Cahya.
IPK tidak bergaris lurus terhadap penghasilan. Nanti kalau bukan punya pengalaman kerja, mungkin TOEFL itu bisa di web gitu. Ya, itu bukan aman Pak. Masih masuk Pak. Masuk Pak. Ini sebenarnya 3.8 sebetulnya. Sebenarnya 3.8 cuman jaga-jaga gitu. Oke, Pak Cahya, ada pertanyaan lain lagi? Cukup. Cukup ya, terima kasih. Ada lagi yang mau bertanya? Oke, Pak Fatih ya. Masih boleh masuk nggak? 10 kalau nggak. Kalau, ya oke. Pak Fatih mana? Nggak bisa. Halo, Bu An. Mana tuh? Kok aku nggak lihat di atas ya? Pak Fatih? Halo, Bu. Ya, oke. Pak Fatih, monggo Ya, Pak. suara saya kedengeran, Bu, ya? Kedengeran jelas. Pak Fatih, di mana posisinya? Mau ambil apa, Pak? Iya, thank you, Bu An. Sebelumnya salam kenal, Bu ya. Sebelumnya kita udah pernah podcast bareng sama Pak Husin. Oh, Saya iya, oke. Iya. Saya mau tanya beberapa pertanyaan ya ke Pak Azli. Yang pertama, saat ini kan saya sedang menyelesaikan pendidikan DBA saya secara online. Nah, dengan kondisi seperti ini, apakah masih dimungkinkan kita apply untuk program DBA yang sama gitu ya? Tentunya dengan research fokus yang berbeda. Kemudian yang kedua, kalau misalnya kita lulus program DBA less than 2 years gitu, apakah English requirement certificate-nya itu bisa di-waive? Kemudian yang ketiga, program ini kan fully online ya Bu ya. Apakah ada minimum visit ke Malaysia gitu ya dalam 1 tahun misalnya untuk let's say menghadiri sidang perdana gitu ya, preliminary defense atau FIFA seperti itu. 3 pertanyaan itu aja Bu An. Oke, Terima kasih. sebentar aku ulang. Pertama, DBA, lagi ambil DBA, boleh ambil lagi apa enggak? Kemudian, Yes. kedua, gimana Pak Fatih? Apa yang bisa Ya, di-waive? kalau kita lulus, iya. Kalau lulus sebelum 2 English tahun? testnya ya. Iya, sertifikat English testnya bisa di-waive atau tidak gitu ya. Sertifikat, lulusnya dari mana nih maksudnya? Ya misalnya kayak sekarang saya ambil online DBA, kemudian misalnya apply lagi, apakah masih perlu mengikuti tes bahasa Inggris atau melampirkan sertifikat Inggrisnya gitu ya? Oh, Pak Fatih ini posisinya sudah ambil DBA di tempat lain ya Pak ya? Iya, betul. Sudah lulus? Menjelang sidang ya Bu. Menjelang sidang, oke. Menjelang sidang, Iya. oke. Kemudian yang ketiga Pak? Apakah ada minimum visit ke kampus Oh ya iya, di Malaysia? minimum visit ke kampus ya. Oke, untuk Thank you Bu. oke. Pak Azli, satu-satu ya. Pertama, Pak Fatih ini sedang ambil DBA dan sedang menjelang sidang. Itu bisa ambil lagi nggak di INTI? Jawabannya secara teknikalnya bisa. Ya. Cuma dalam nanti application formnya dan yang scholarship formnya hanya tulis S2-nya aja ya. Jadi juga yang nggak buat lagi itu DBA ya. Nah, nanti panjang ceritanya, paperwork-nya panjang. Oke? Oke. Jadi Bisa. Ya, Oh, tapi nanti di application form dan scholarship form hanya tulis S2-nya aja, jangan ditulis S3-nya. Oke? oh, jadi DBA-nya nggak bisa ditulis. Oke. Dan pertanyaan yang kedua tentang tadi ujian bahasa Inggrisnya. Kalau kuliah sebelumnya ini medium of instruction-nya dalam bahasa Inggris, hubungi kampus, minta surat medium of instruction programnya yang dalam bahasa Inggris. Jadi dengan menggunakan surat itu bisa kita waive bahasa Inggrisnya, ujian bahasa Inggrisnya. Oke? Oke. Iya Pak. Pak Azli menyimak. Ya, jadi surat medium of instruction. Kalau dia dalam bahasa Inggris lah, ya programnya sebelum ini. Oke? Ketiga apa pertanyaannya tadi? Ketiga, ada minimum visit nggak Pak? Oke, ini sebenarnya tadi online learning dan supaya tadi kita permudahkan semuanya online, tidak perlu datang. Ya,
Kalau mau datang mungkin nanti wisuda ya, dan dalam proses dokumennya yang ijazah dan tipnya ya disertasinya dilegalisir diatasi pendidikan TKI Kuala Lumpur untuk proses penyertaan upload di penyertaan di portal Dikti. Itu aja. Oke. Ya. Jadi nanti pas lagi wisuda, tolong saya diundang. Nanti saya datang ke Malaysia, teman-teman sekalian medical check up ya dengan saya ya. Ketika datang ke Malaysia, sekalian harus sehat juga dong kan, jasmaninya juga harus sehat, harus dites. Oke, jadi nanti sidang rame-rame ya, datang. Ya, jadi kayak yang Bapak tadi apa namanya? Saya udah lupa nama Bapak. Siapa? Pak Fatih. Pak Fatih. Pak Fatih ya. Mungkin Pak Fatih mau ini dosen ya, kalau nggak salah saya. Jadi melihat opportunity untuk yang public scopus. Benar nggak Pak Fatih? Kalau untuk PhD kayaknya belum ya Pak, karena passionnya beda ya Pak. PhD itu kan lebih ke academic research ya. Mungkin saat ini masih fokus di industri dulu Pak. Oh di industri, oke. Iya. Karena jadi kalau Bapak mau publikasi scopus nanti kan contohnya ya, untuk Bu yang tadi jadi kepala dapat professorship dan sebagainya. Jadi untuk public scopus mungkin recommended lah datang ke Malaysia, ketemu supervisornya supaya tadi dipermudahkan urusan untuk publikasi. Itu aja saran saya ya, profesional Pak. Ya, tapi tidak wajib. Tapi sebagai manusia mungkin tadi kita perlu some installation lah. Ya, terima kasih. Makasih Pak Fatih, kejawab semua Pak pertanyaannya? Iya, kejawab semua. Oke. Terima kasih Bu An. Terima kasih Pak Fatih. Salam dengan Pak Husin ya. Ya, nanti disampaikan Bu. Terima kasih. Iya, oke. Saya buka 1-2 pertanyaan lagi karena sudah 1,5 jam kita podcast. Nanti kalau ada yang mau bertanya, silakan raise hand. Ini PR saya adalah nanti saya buat dalam satu dokumen semua informasi dari nomor handphone Pak Azli yang untuk dihubungi, kemudian syarat-syarat yang ada semua yang di dalam link itu, dan juga Dr. Yip ya, Dr. Yip. Kemudian Pak Azli juga bagi saya link appointment kalau teman-teman mau one to one dengan Pak Azli ya, meeting dengan Pak Azli gitu. Jadi saya jadikan satu dokumen, saya PDF-kan, kemudian saya akan post di dalam link yang sama ini, karena semua ada di situ biar gampang carinya. Kalau teman-teman nggak bisa cari, DM saya, connect saya, DM saya, nanti saya kasih juga dokumen itu ya, gitu ya. Oke, ada yang mau bertanya lagi? Tidak ada sepertinya. Pak Azli, thank you so much ya Pak Azli untuk kesempatannya, perpanjangan tangan. Semoga ini jadi pahala juga Pak Azli. Memperpanjang kesempatan sebetulnya. Dan saya lihat, saya ini cukup bangga karena seperti tadi Pak Halik bilang ya, dengan Starlink, kemudian dengan koneksi bisnis-bisnis dari Malaysia dengan Indonesia ini, kita jadi punya kesempatan lebih yang mungkin dulu tidak ada. Dan ini sangat dimudahkan informasinya, jadi senang sekali bisa bareng-bareng di sini untuk menyampaikan opportunity emas ini kalau kata Pak Halik, kesempatan emas. Terima kasih tadi juga teman-teman yang sudah terima LOE seperti Pak Nugraha sudah bilang Pak Azli ini orang baik gitu ya. Kalau mau ke sana, mau lihat, Pak Azli akan antar ke inti. Saya 15 tahun di Malaysia jadi saya tahu inti di mana. Dinilai, yang dinilai saya tahu Pak Azli. Yang lain saya nggak tahu. nggak belum sampai. Semoga penjelasan hari ini semua clear. Dan pertanyaan semua dijawab dengan baik dengan Pak Azli. Terima kasih semua kesempatannya teman-teman. Selamat weekend dan jangan tunda ya. Jangan tunda lama-lama, apalagi yang Januari. Karena memang walaupun tinggal 2 minggu, tapi saya yakin teman-teman sudah punya hampir semua persyaratan yang diminta.
gitu ya. Pak Azli ada pesan terakhir, Pak? Oke, terima kasih Aan, terima kasih Aan dan juga teman-teman Bapak Ibu yang ikut program ini, dan juga yang calon siswa yang udah dapat LOD, LOA yang juga ikut session ini ya. Contohnya tadi Pak Ali, Pak Wahyu, Pak Wahyu Nugroho, Pak Jayo, ya, Ibu Kartini, ada banyak lah yang saya lihat ikut. Terima kasih atas dukungannya semua. Ya, dan ini bagi yang berminat, ini adalah sebenarnya satu opportunity, peluang emas, ya, untuk masing-masing ada mungkin objektif yang berbeda, ya, untuk naik karir, ya, untuk personal certification. Jadi ambillah peluang ini, dan seperti yang saya bilang tadi, beasiswa ini sebenarnya tadi agak terbatas, jadi kebanyakannya poster, ya. Dan sila isi nanti link yang akan kasih ada untuk appointment scheduler, ya, yang jadi bisa saya nanti buat consultation one to one, ya, untuk Bapak Ibu. Dan mungkin saya kasih prioritasnya dulu untuk yang mau masuk Januari, kena hanya tinggal beberapa hari lagi, dan yang untuk yang mungkin untuk yang intake yang Mei-nya mungkin kita bisa buat pertengahan atau awal Januari lah, ya, gitu ya, appointment-nya. Oke. Dan jadi saya juga minta maaf karena tadi cuba berbahasa Indonesia, takut perbedaan bahasa itu bisa membingungkan Bapak Ibu. Dan tadi silakanlah ambil peluang ini, ya, sebaiknya. Terima kasih Aan, terima kasih. Terima kasih. Saya izin tutup acara podcast hari ini. Terima kasih sudah hadir ke acara ini. Semoga kita bisa bertemu lagi di podcast-podcast yang lain dengan opportunity terbaru, ya. Jadi follow saya, tolong follow Pak Azli juga, karena Pak Azli baru buat LinkedIn, jadi followersnya belum banyak, yang connectionnya belum banyak. Tolong di follow juga, ya. Siapa tahu kita bisa dapat info-info lain. Banyak yang tanya soal S1 juga nih Pak Azli. Nanti kalau ada kita buat lagi ya acaranya. Oke, terima kasih teman-teman. Ya, terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.